Bayangkan Anda lagi ditugaskan masak buat sebuah pesta raksasa. Ya, menu udah dikunci, tamu udah diundang semua. Tiba-tiba panitia datang bilang uang belanjanya dipotong 20%. Wah, itu skenario yang bikin koki manapun pasti pusing kepala sih. Iya kan? Apalagi dikasih syarat, porsi dan kualitas dagingnya nggak boleh berkurang sama sekali. Nah, ini persis situasi yang lagi dihadapi pemerintah kita. Hari ini kita akan melakukan penelusuran mendalam soal manuver kebijakan yang lagi rame banget dibicarakan. Kita bicara soal program makan bergizi gratis atau MBG untuk tahun 2026 ya. Betul, anggaran yang awalnya dirancang sebesar 335 triliun rupiah mendadak dipangkas jadi 268 triliun. Jadi misi kita hari ini untuk Anda adalah mengurai teka-teki ini. Kenapa sih ada pemotongan raksasa pada sebuah program yang berstatus prioritas utama nasional? Oke, mari kita urai ini. Kalau kita lihat penjelasan dari Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudisadewa, pemotongan ini sebenarnya arahan langsung dari Presiden loh. Tujuannya satu, efisiensi. Tunggu, efisiensi gimana maksudnya? Uangnya hilang lumayan banyak loh itu. Jadi fokus pemerintah saat ini itu murni memperbaiki tata kelola belanja oleh Badan Gizi Nasional. Narasinya bukan menurunkan target atau mengurangi gizi sama sekali, tapi mencari skema operasional yang lebih murah agar uang negara dipakai seoptimal mungkin. Tapi tunggu dulu deh, saya harus potong di sini. Turun dari 335 ke 268 triliun, itu pemangkasan yang luar biasa besar. 20% itu bukan uang kembalian. Ya, betul. Angkanya memang fantastis. Sebagai orang awam, logika saya sih otomatis bilang, kalau uang belanja dipotong 1/5, ya pasti ada dong lauk yang hilang dari piring. Gimana mereka bisa jamin gizinya nggak turun? Skeptisisme yang wajar banget, tapi kuncinya itu ada di data operasional yang udah dikumpulkan sejauh ini. Yang menarik di sini adalah, sampai tanggal 30 April 2026, realisasi MBG ini udah menelan dana sekitar 75 triliun rupiah. Wow, 75 triliun. Dan dana itu udah sukses menjangkau 61,96 juta penerima manfaat. Itu disalurkan lewat sekitar 27 ribuan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Skalanya luar biasa. Hampir 62 juta porsi, berarti pengalaman mengelola 75 triliun pertama ini yang jadi dasar pemerintah berani mangkas anggaran tahun depan ya. Kayak riset pasar raksasa gitu. Nasional basis data yang real di lapangan. Mereka sekarang tahu persis nih, harga beras termurah di tiap daerah itu berapa, rute logistik mana yang boros bensin. Oh, jadi ketahuan belangnya ya, mana yang nggak efisien. Betul, ketahuan di mana ada penumpukan rantai pasok atau mungkin kelebihan staf. Jadi yang mau dipotong di tahun depan itu sebenarnya lemak birokrasi dan inefisiensi logistiknya, bukan memotong kalori nasi atau susunya. Oke, paham. Jadi memangkas biaya distribusi di tengah jalan, bukan memangkas nutrisi di ujung piring. Konsep yang ambisius sih. Tapi ngomong-ngomong, mengelola program segede ini pasti bikin raja keuangan kita bekerja keras kan? Apa dampaknya ke dompet negara nih? Oh, sangat keras. Dan ini membawa kita ke realita ekonomi makro. Data terbaru menunjukkan laju belanja negara kita melonjak gila-gilaan, tumbuh sampai 34,3%, jadi sekitar 1.082 triliun. Wah, oke. Terus pendapatannya gimana? Ngikutin nggak? Nah, itu masalahnya. Pendapatan negara cuma tumbuh 13,3%, di angka 918 triliun. Laju pengeluaran lari jauh lebih cepat daripada pemasukan. Aduh, kalau di keuangan pribadi, itu udah nyala lampu kuning menuju kebangkrutan tuh. Jadi apa dong makna dari pemangkasan MBG ini buat kesehatan APBN kita? Di level negara, situasinya dikontrol lewat defisit APBN. Saat ini defisit kita tercatat sebesar 0,64% terhadap PDB. Angka ini sebenarnya masih sangat sehat dan aman loh. Tapi jaga supaya tetap di 0,64% itu pasti berat banget ya, dengan belanja yang bengkak tadi. Sangat berat. Makanya pemotongan program bernilai jumbo ke MBB ini jadi instrumen krusial banget buat menjaga supaya defisit itu nggak jebol di masa depan. Jadi ibaratnya pemerintah ini lagi injek rem ya.
Negara sedang melakukan akrobat finansial, memastikan kelancaran logistik buat jutaan anak, tapi sambil ngerem pengeluaran biar postur keuangannya nggak kedodoran. Iya, sebuah upaya keras untuk nyeimbangin efektivitas logistik gizi dengan kesehatan fiskal negara. Oke, jadi bisa kita tarik kesimpulan ya, kalau penurunan anggaran ini bukanlah tanda mundurnya komitmen pemerintah. Ini lebih ke kalibrasi ulang aja. Betul. Mereka pakai data nyata buat memaksa sistem bekerja lebih cerdas, bukan sekedar ngebuang uang lebih banyak ke masalahnya. Walaupun ujian sebenarnya ya baru kelihatan pas ini dieksekusi tahun depan. Bener banget. Nah, melihat jangkauan masif 61 juta porsi yang sudah berjalan ini, ada satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan hari ini. Apa itu? Pertanyaannya buat Anda, apakah tekanan efisiensi besar-besaran di tahun 2026 ini nantinya akan melahirkan inovasi rantai pasok pangan yang revolusioner? Atau justru secara tak kasat mata, perlahan mengubah definisi kata bergizi itu sendiri di atas piring para siswa? Sesuatu yang patut kita cermati bersama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.